Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang judul analisis difusi panas pada batang logam. Di sini kami beranggotakan 5 anggota. Saya sendiri Muhammad Arifatur Rahman dengan NIM 122170075 sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan ada M. Adli Akbar dengan NIM 121170073 dan ada Davin Adiatma dengan NIM 122170037 dan Ray Anugrah 122170092 dan terakhir M. Raffi Sahlendra dengan NIM 122170068. Pertama, model persamaan diferensial dan pendekatan solusi. Pada kali ini, analisis difusi panas pada logam merupakan rekayasa material yang memahami distribusi suhu selama proses pemanasan maupun pendinginan. Perancangan pada model matematik yang akurat serta solusi yang tepat sangat krusial dalam pengaplikasian dalam sistem industri maupun penelitian, dan membahas tentang model persamaan diferensial yang menjelaskan fenomena difusi panas maupun metode solusi dari numerik dan analitik yang dapat digunakan. Lanjut selanjutnya, saya akan membahas tentang solusi analitik persamaan difusi panas 1 strip D. Yang pertama ada metode pemisahan variabel. Solusi ini yaitu adalah solusi analitik klasik yang diperoleh dengan teknik pemisahan variabel dan deret Fourier. Yang dimana yang pertama menangani kondisi batas linear dan homogen, dan kedua memberikan solusi dalam bentuk fungsi sinus dan eksponensial. Yang kedua ada keterbatasan. Solusi ini sendiri kadang diperoleh kesulitan untuk kondisi batas nonlinear atau geometri kompleks, sehingga diperlukan metode numerik sebagai pelengkapnya. Yang pertama ada model lebih sederhana dibandingkan kenyataan. Yang kedua memerlukan pendekatan khusus untuk sifat material tak homogen. Selanjutnya pendekatan metode numerik pada problem difusi panas, yaitu ada pertama metode elemen hingga atau FEM, yang kedua metode beda hingga atau FDM, yang ketiga ada metode numerik lainnya. Oke, perbandingan hasil solusi numerik dan analitik. Sebentar. Perbandingan hasil antara solusi numerik dan solusi analitik dalam konteks teknik, khususnya terkait suhu di titik tengah, meskipun nilai data pada tabel belum diisi, judul dan keterangan di bawah menjelaskan maksud dari perbandingan tersebut. Tabel ini maksudkan untuk menunjukkan bahwa metode numerik jika diterapkan dengan grid yang cukup halus dan langkah waktu yang kecil dapat menghasilkan hasil yang sangat mendekati solusi analitik. Penjelasan di bawah tabel menekankan pentingnya validasi hasil numerik dengan solusi analitik, terutama dalam aplikasi teknik, guna memastikan keakuratan dan kendala perhitungan numerik. Selanjutnya ada visualisasi grafik distribusi suhu pada batang logam. Ada 2 grafik, yang pertama solusi yang kedua solusi numerik. Yang pertama itu ada ada grafik solusi analitik menampilkan perubahan suhu sepanjang batang terhadap waktu secara kontinu dan smooth, menggambarkan penyebaran panas. Yang kedua, grafik solusi numerik menunjukkan nilai dekret suhu pada titik grid visualisasi yang menangkap solusi analitik dengan efek grid dan interpolasi. Lanjut. Flowchart metode numerik untuk difusi panas. Ada inisialisasi parameter fisik dan numerik, yang mana itu merupakan langkah awal dalam proses untuk mendefinisikan semua parameter yang dibutuhkan, baik dari yang berkaitan dengan sifat fisik dari sistem, itu baik dari konduktivitas termal, densitas, kapasitas panas spesifik maupun parameter numerik. Nah, yang kedua itu ada
diskretisasi domain dan waktu, yang mana itu adalah proses untuk melakukan diskretisasi untuk membagi domain fisik dan waktu menjadi bagian-bagian kecil. Nah, teknik ini mengubah persamaan diferensial menjadi sistem persamaan aljabar yang dapat diselesaikan secara numerik. Nah, yang ketiga itu ada implementasi kondisi batas awal. Nah, yang mana kondisi batas dan kondisi awal sangat penting dalam simulasi numerik, yang mana kondisi awal menyatakan distribusi suhu awal dalam domain, sedangkan kondisi batas menetapkan suhu atau flux panas di tepi domain selama simulasi. Nah, yang keempat itu ada solve persamaan diferensial menggunakan iterasi, yang mana dengan sistem aljabar yang terbentuk dari proses diskretisasi selanjutnya dilakukan penyelesaian menggunakan metode iteratif, yang mana metode ini bisa berupa Jacobi, Gauss-Seidel, successive overrelation, atau metode eksplisit atau implisit. Nah, yang kelima itu ada validasi hasil pada setiap langkah, yang mana setelah mendapatkan solusi pada setiap langkah waktu perlu dilakukan validasi hasil. Hal ini biasanya dilakukan dengan membandingkan hasil dengan solusi analitik. Nah, yang keenam itu ada output distribusi suhu dan evaluasi kesalahan, yang mana merupakan langkah terakhir untuk menampilkan hasil berupa distribusi suhu dalam domain dan mengevaluasi tingkat kesalahan numerik yang terjadi. Next. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan, yang mana posisi M itu adalah posisi pengamatan dalam satuan meter, yang titik yang dipilih dari 1 meter, 3 meter, dan 5 meter. Dan pemilihan titik-titik ini umumnya mencerminkan lokasi penting dalam domain seperti dekat sumber panas, di tengah, dan di ujung domain. Tabel kedua itu adalah suhu analitik yang dalam derajat Celcius, yang mana merupakan suhu yang diperoleh dengan menyelesaikan persamaan panas secara analitik, yang biasanya menggunakan metode matematika seperti pemisahan variabel atau transformasi integral. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram visual, yang mana diagram di sisi kiri menggambarkan hubungan antara suhu temperatur dan posisi atau waktu yang memperlihatkan karakteristik dari distribusi suhu. Dan sumbu vertikal dan horizontal kemungkinan besar mewakili suhu dan posisi dari titik pengamatan. Nah, garis lengkung itu mewakili dari solusi analitik atau numerik terhadap persamaan fusi panas. Namun dari garis lengkung itu kita dapat membaca dari persamaan dari fusi panas. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan yang pertama, memahami model. Persamaan diferensial panas menjadi dasar penting dalam rekayasa material yang memerlukan pemahaman mendalam tentang fenomena difusi. Yang kedua, pemilihan metode solusi. Solusi analitik ideal untuk kasus sederhana, sementara metode numerik lebih fleksibel pada kondisi kompleks dan geometris real. Selanjutnya, pengembangan dan validasi. Perlu pengujian lebih lanjut pada kondisi eksperimental dan pengembangan algoritma numerik yang lebih efisien dan akurat. Dengan pendekatan konferensif ini, diharapkan hasil dapat dijadikan acuan untuk studi lanjutan serta aplikasi praktis dalam rekayasa material dan manufaktur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Saya Muhammad Fatur Rahman, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.